Pemerintah Kota Sibolga akhirnya memutuskan merumahkan sementara para pelajar sekota Sibolga setelah ditemukannya satu warga Sibolga dengan status orang dalam pemantauan atau ODP. Selain itu, keputusan merumahkan sementara para pelajar selama 14 hari terhitung sejak tanggal 21 Maret sampai dengan 4 April 2020 yang akan datang adalah dalam rangka tindakan preventif terhadap penyebaran wabah COVID-19 yang saat ini telah mewabah ke sejumlah daerah di Indonesia. Atas kebijakan ini, Wali Kota Sibolga pun meminta kepada semua pihak, khususnya orang tua siswa, agar senantiasa melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap anak-anaknya untuk tidak memanfaatkan waktu libur dengan mengunjungi tempat-tempat keramaian seperti warnet, objek wisata, dan lain sebagainya. Berikut keterangan selengkapnya Wali Kota Sibolga M. Sarto Toruk terkait kebijakan meliburkan sekolah selama 14 hari yang disampaikan pada Jumat 20 Maret 2020 kemarin. Tadi guru-guru kepala sekolah rapat dengan dinas pendidikan melakukan rapat. Kemudian dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, pembahasan rapat sudah berkali-kali. Kemudian ditarik ke pemerintah kota, rapat di sini komprehensif dibahas, maka rapat mengusulkan kepada wali kota untuk mulai hari Sabtu besok sudah tepat kiranya wali kota mengambil keputusan untuk meliburkan anak sekolah sampai keadaan tenang 14 hari. Inilah alasannya kenapa sekarang, kenapa bukan minggu kemarin, karena terlalu cepat kita ambil keputusan. Kenapa kalau terlalu cepat keputusan? Anak-anak sedang belajar, anak-anak mau menghadapi UAN, mau ujian, kasihan. Lagi juga tidak terkontrol sebagaimana kata orang tua dan kepala sekolah. Hidupnya itu. Sekarang karena sudah mulai ada gejala, belum korban, baru gejala, dan itu sudah diputuskan orang dalam pemantauan, maka rumah sakit, dinas kesehatan, dan kepala-kepala sekolah dalam rapat mengusulkan mulai Sabtu agar diliburkan anak sekolah selama 14 hari dalam pelajaran. Itu satu. Yang kedua, terhadap anak-anak sekolah yang libur telah ada modul untuk dibahas oleh anak-anak di rumahnya, dan kami memerintahkan agar guru dan kepala sekolah termasuk juga memonitor kondisi anak belajar di rumah. Jangan dibiarkan saja, dimonitor karena ada handphone. Dan ini yang penting bagi kawan-kawan media, tolong kami himbau kepada orang tua, karena anak tidak lagi dikontrol di sekolah, agar orang tua di rumah secara tepat, kemudian apa lagi nanya? Tegas, kemudian untuk melakukan monitor terhadap anaknya, belajar apa tidak, kemana saja kalau bisa, di rumah bermain, dan biasakan cuci tangan. Orang tua juga begitu, jangan habis pegang ikan asin nanti langsung. Jadi harus cuci tangan, biasakan. Tidak ada bisa dibeli ini apa namanya, hand sanitizer, kalau bisa pakai sabun. Ini harus. Kemudian tutup hidung. Kemudian di rumah-rumah, alat-alat di rumah seperti bantal, kasur, kemudian apa namanya itu, karpet, kalau bisa di tempat yang panas begini dijemur. Karena menurut ahli kesehatan, di tempat yang panas itu akan mematikan bakteri. Itu loh. Kita pun kalau bisa agak lama-lama sedikit di tempat yang panas. Lebih baik gosong badan daripada kita kena penyakit. Yang ketiga,
Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, memerintahkan kepada kepala dinas kesehatan, rumah sakit, BPPD untuk melakukan penyemprotan ke tempat-tempat ibadah mau tempat-tempat keramaian. Hari ini sudah mulai dilakukan. Tadi di rumah sakit, tadi dinas kesehatan bersama TNI Polri telah melakukan penyemprotan di rumah sakit di Masjid Agung Sibolga, dan menyarankan kepada masjid-masjid untuk sementara karpetnya, sajadah yang sudah lama itu dibuka dulu tanpa karpet, dan kemudian rumah-rumah ibadah yang lain juga seperti itu akan disemprot. Jadi akan bertugas mulai hari ini, baik masjid dan gereja, sekolah, terutama handle pintunya akan disemprot, dan bangku-bangku anak-anak juga akan disemprot, kemudian juga tempat pasar, terminal, dan lain-lain. Sekaligus dinas kesehatan memerintahkan puskesmas agar memonitor penyakit-penyakit masyarakat yang berada di kecamatannya atau di pustunya masing-masing. Keempat, memerintahkan kepada petugas rumah sakit melalui direktur rumah sakit agar secara ketat mengawasi setiap kunjungan terhadap pasien, tidak sebebas dulu lagi. Mohon izin, jangan masyarakat tersinggung kalau petugas rumah sakit agak tegas soal ini. Dari mana akan diperiksa suhunya, kemudian mungkin diminta mereka cuci tangan. Jangan pula lagi marah sama petugas rumah sakit. Dan kemudian dokter-dokter juga kami mintakan, walaupun mengobati, tapi mereka juga harus waspada juga pada diri mereka. Jangan dokter nanti dengan keikhlasan mengobati, tapi mereka sendiri yang kena. Oleh sebab itu mereka harus mengantisipasi supaya jangan terjangkit kepada mereka. Kemudian keenam, memerintahkan kepada camat dan lurah untuk memonitor tingkat kesehatan masyarakat. Ini camat ada lengkap ini. Kalau ada hal-hal yang berkembang lain, harus disampaikan ke dokter puskesmas atau ke rumah sakit, langsung kita bawa untuk kita diagnosa, apalagi di observasi, sehingga jangan sampai ada perkembangan suspek corona di Kota Sibolga. Sekaligus kepada camat dan lurah ini juga memonitor, sekaligus juga di Satpol PP keras saja sudah, warnet kalau bisa jangan buka dulu. Warnet, kalau ada pejabat lihat warnet yang main game itu akan ditutup karena alatnya cabut. Kalau nggak juga mau. Ini untuk keselamatan dan kesehatan warga masyarakat. Harus tegas kita. Tidak mau sampaikan kita, apalagi warga tidak punya izin. Kemudian kepada camat dan lurah dibolehkan melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap
virus corona dengan membuang sampah kepada tempatnya. Apa yang dilakukan oleh camat kota, saya lihat tadi, saya sudah monitor, cuma tadinya agak terlalu cepat. Sambil cuci tangan berjoget-joget mereka, itu baru terjadi. Jadi kalau bisa, cara-cara itu disosialisasikan ke masyarakat juga. Kemudian menghimbau kepada masyarakat, boleh camat dan lurah untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menghimpun keramaian masyarakat. Apakah seperti pesta? Ya, pasar malam, arisan-arisan, ya termasuk juga pengajian, pertanian harus agak dikurangi sedikit, walaupun di kita ini belum ada kasus, baru orang dalam pemantauan. Kemudian seterusnya kepada Rumah Sakit FL Tobing untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan bisa ditangani oleh rumah sakit. Dan saya menyampaikan terima kasih antisipasi dari pihak Rumah Sakit FL Tobing yang tidak membolehkan kunjungan pasien mulai hari Selasa yang lalu. Tidak ada kunjungan, itu diteruskan. Kemudian terhadap pengunjung diperiksa, itu diteruskan. Kemudian saya juga meminta melalui Sekda TAPD, sesuai dengan ketentuan katanya boleh memakai dana cadangan untuk kebutuhan antisipasi dan pengobatan suspek corona, untuk pembelian alat, obat, alat kesehatan untuk memonitor. Saya perintahkan kepada TAPD untuk merelokasi anggaran APBD kepada hal-hal yang sangat urgen dan mendesak, dengan tidak merubah totalitas struktur anggaran. Karena itu boleh dimungkinkan, katanya sudah keluar surat edaran Kemendagri 19/2020 untuk daerah yang kekurangan alat boleh memakai dana tertentu cadangan untuk pembelian peralatan pemeriksaan. Jadi Kepala Dr. Hotma dan Dinas Kesehatan dapat merumuskan alat-alat yang perlu. Jangan semuanya, mungkin terlalu besar dan tidak ada juga uang kita. Itu saudara-saudara sekalian. Kepada seluruh petugas kesehatan, dinas kesehatan atau langsung saja kami perintahkan dinas kadis perizinan untuk menghentikan dan membatalkan perizinan pasar malam yang ada di Stadion Horas. Sudah mulai dibubarkan. Sudah Pak, di hari ini dibuka mereka. Ditutup. Oke. Dan kami dari pemerintah Kota Sibolga juga setiap saat akan melakukan koordinasi dengan Forkopimda, baik dengan TNI dan Polri, untuk menangani
percepatan penanganan virus corona. Saudara-saudara sekalian, kepada ASN maupun THL untuk tetap menjalankan tugas dengan baik, dengan waspada, dengan hati-hati. Nah, oleh sebab itu kantor ini pun hari ini sudah disemprot dengan disinfektan dan tidak lagi memakai absensi fingerprint. Sudah ditutup itu, kita lakukan dengan absen manual atau tulis tangan. Ayo pulpen masing-masing. Dan kemudian terakhir meminta kepada perhotelan, restoran dan wisata kuliner untuk menyediakan sarana alat cuci tangan di tempat masing-masing. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Perintah ini akan ditindaklanjuti oleh masing-masing, khususnya kepala dinas pendidikan sudah bisa mengeluarkan surat kepada seluruh kepala sekolah untuk meliburkan anak mulai besok. Karena setelah kita amati ini, kita cermati bahwa sudah mulai ada orang dalam pemantauan, maka kepala sekolah, orang tua murid, orang tua siswa mengusulkan hari ini agar sudah bisa diambil keputusan untuk meliburkan anak. Tapi libur bukan untuk berpergian wisata, libur bukan untuk tidak ada pemantauan, tetap ada pemantauan bagi siswa-siswa untuk di rumah. Nanti kalau libur dibebaskan pula tambah merajalela. Itu saudara-saudara keterangan kami dari pemerintah kota. Atas perhatian saudara-saudara kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Oras. Yahoo maju juga. Oh sana. Itu untuk PAUD, SD, SMP, SMA. Semua tingkat.